asal-usul jilbab Islamik. Tentunya kita semua sudah terbiasa dengan klaim kaum muslim yang mengatakan dengan bangga bahwa salah satu bukti Quran merupakan kitab suci adalah Quran dapat dihafal. Dan sebaliknya tidak seorang pun yang dapat menghafal Alkitab. Namun bukan saja mereka lupa, kalau saja mereka melakukan pencarian di internet maka akan muncul nama Jack Van Impe sebagai salah seorang yang hafal Alkitab. Klaim kaum muslim di atas adalah suatu klaim yang menunjukkan betapa putus asanya mereka untuk membela agama kepercayaan mereka. Karena selain jumlah ayat dalam Alkitab itu hampir 5 kali lebih banyak dibandingkan jumlah ayat dalam Quran. Tapi juga mereka tidak mengerti bahwa kitab suci bukan untuk dihafal tapi untuk dimengerti. Demikian juga dengan konsep jilbab dalam Islam. Mereka mungkin saja hafal ayat yang mengharuskan kaum muslimah berjilbab, namun mereka tidak mengerti mengapa mereka diharuskan berjilbab. Arti kata jilbab ketika Al-Quran diturunkan adalah kain yang menutup dari atas sampai bawah. Tutup kepala, selimut, kain yang dipakai lapisan yang kedua oleh wanita dan semua pakaian wanita. Ini adalah beberapa arti jilbab seperti yang dikatakan Imam Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, jilbab berarti kain yang lebih besar ukurannya dari himar, kerudung, sedang yang benar menurutnya jilbab adalah kain yang menutup semua badan. Lalu di mana perintah untuk berjilbab di dalam Quran? Ternyata perintah tersebut terdapat pada surat 33 ayat 59 yang demikian bunyinya. Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai di sini kita sudah jelas mengenai keharusan kaum muslimah untuk berjilbab. Namun ketika mereka ditanya latar belakang turunnya ayat tersebut, saya yakin 99% kaum muslim akan kebingungan menjawabnya, karena selain mereka hanya bisa menghafal tanpa mengerti, Quran juga ditulis tanpa latar belakang. Sehingga untuk mengerti latar belakang tentang suatu ayat, seringkali mereka harus menggali dari hadis. Untuk itu mari kita lihat beberapa hadis yang menjelaskan mengapa kaum muslimah diwajibkan memakai jilbab. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, bahwa jika istri-istri Nabi SAW ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, hijabilah istri-istri Tuan. Namun Nabi SAW tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya petik terbalik, Saudah binti Zamah, istri Nabi SAW, keluar untuk buang hajat. Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah telah mengizinkan kalian, istri-istri Nabi, keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisham berkata, yakni buang air besar. Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syuaib bin Alaits bahwa para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di waktu malam apabila mereka hendak buang hajat ke tempat yang telah disediakan di lapangan.
Lalu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasulullah SAW supaya para istri beliau memakai hijab. Tetapi Rasulullah SAW diam saja, tidak melakukan apa yang diusulkan Umar. Maka pada suatu malam keluar istri beliau, Saudah binti Zamah, lalu ditegur oleh Umar, "Hai Saudah, kami mengenali engkau." Kata Umar, sesungguhnya, Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga Allah SWT menurunkan ayat yang memerintahkan hijab. Kata Aisyah, memang. Tidak lama kemudian maka turunlah ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami, Amru an-Nakid telah menceritakan kepada kami, Yakub bin Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami, bapakku dari Sal. Dari Ibnu Syihab melalui jalur ini dengan hadits yang serupa. Surah 33 ayat 59 tersebut di atas sebenarnya diturunkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan yang berhubungan dengan keperluan kaum wanita, terutama istri-istri Nabi Muhammad dalam buang hajat. Dengan adanya hijab yang menutupi dari ujung rambut sampai ujung kaki, burka atau jilbab versi Arab Saudi, diharapkan para istri dapat dengan mudah dikenali sebagai kelompok para istri Nabi tanpa diketahui identitas masing-masing individu dan tidak terganggu atau merasa risih saat menjalankan panggilan alam. Tetapi kenyataannya, Saudah, salah seorang istri Nabi, yang sudah mengenakan jilbab sesuai surah 33 ayat 59 saat sedang buang air di lapangan terbuka masih tetap saja dapat dikenali oleh Umar dengan mudah karena sosok tubuhnya yang besar, dan masih tetap dipermalukan. Jadi jika kita mengacu pada hadits Sahih Bukhari dan Muslim mengenai alasan diturunkannya ayat hijab, Surah 33 ayat 59 tersebut di atas, maka jelas ayat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, malah sebaliknya hanya menjadi penjara berjalan bagi kaum wanita di masa kini. Kalau saja saat itu diturunkan wahyu mengenai pembuatan WC umum, maka tujuan utama untuk melindungi para istri Nabi dan para wanita saat buang air dapat tercapai dan menjadi lebih manusiawi bagi kaum wanita sampai masa kini.